poin yang G. Untuk poin yang C, nah ini ada F, maka menjadi fluoro, bukan fluorin. Kalau fluorin ini salah gitu ya, karena cabang ini harus sesuai dengan penamaannya. Seperti CH3 ini adalah turunan dari metan gitu ya. Tapi kita tulisnya tidak metan, tapi karena dia cabang kita sebutnya adalah metil. Nah, jadi untuk halogen ini menjadi OOO belakangnya, maka ini adalah fluoro. Untuk penomorannya, sebenarnya kalau kita nomorkan dari kiri dan dari kanan, gugus ketonnya sama-sama di nomor 3. Tapi supaya lebih dekat dengan cabangnya juga, maka kita beri nomor dari kiri. Sehingga cabang fluoronya ada di nomor 2, sedangkan gugus ketonnya ada di nomor 3. Untuk rantai utamanya terdiri dari 5C, ini adalah penta, maka 2 fluoro, 3 pentanon. Oke, ini untuk yang C. Untuk yang D, kita akan ambil rantai terpanjang. Kalau misalkan kita ambil rantai lurus yang atas, maka jumlahnya hanya 5. Tapi kalau kita lanjutkan yang ke bawah sampai ujung bawah lagi, nah ini akan menjadi 8. Sehingga CH3 yang paling kiri itu menjadi cabang. Jadi di sini akan ada cabang metil di nomor 4 metil dengan jumlah rantai utama 8, maka oktanol. Dengan gugus ketonnya berada di nomor 3. 4 metil, 3 oktanol. Untuk yang E, ini juga siklo, karena tidak ada buletannya di tengah atau tidak ada rangkapnya gitu ya. Kalau ada buletannya atau rangkapnya, ini akan menjadi benzen, terdiri dari 6C. Nah, karena ini tidak ada rangkapnya, maka ini adalah siklo. Sikloheksa. Ada gugus ketonnya jadi sikloheksanol. Nah, untuk cabangnya, kita nulisnya dari abjad yang terlebih dahulu. Di sini ada etil dengan metil, maka yang kita tuliskan dulu adalah etil. 3 etil, 4 metil sikloheksanol. Sampai sini, ada yang mau berkomentar atau mungkin ada yang punya jawaban lain dan menurut kalian ini juga benar? Tidak ada? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang 1F, misalnya kalau iodenya nggak diganti iode itu langsung salah semua apa pengurangan nilai saja, Bu? Langsung salah. Sudah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, karena ini poinnya hanya 5 gitu ya. Kalau salah sedikit nanti nama senyawanya juga salah. Jadi kalau nama cabangnya salah, kita anggap salah. Terus nama letak nomor cabang atau nomor ketonnya salah, juga salah. Kecuali misal tipe butano gitu, atau salah tulis apa gitu, itu masih bisa dimaklumi. Oke, jika tidak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ke soal uraian yang selanjutnya. Nah, untuk jawaban yang ini, kalian gambarnya bisa macam-macam. Nggak harus lantainya lurus. Kalau mau dibelokkan juga boleh aja. Nah, yang penting benar. Gitu ya. Tapi supaya lebih gampang, kalau saya ini saya luruskan. Kalau misalkan kalian belokkan gitu ya, asalkan penempatannya benar, jawabannya akan tetap benar. Maka itu akan dianggap rantai lurus meskipun gambarnya dibelokkan. Sama kayak yang nomor ini, nomor D. Kalau saya luruskan, ini sebenarnya juga bisa, tapi dia gambarnya dibelokkan. Nah, tapi tetap benar. Ya, jawabannya tetap benar. Oke, ini untuk yang nomor 2, ini adalah 2 heptanon. Cara menggambarnya adalah melihat dulu berapa jumlah rantai utama. Karena ini hepta ini adalah 7, maka gambar C 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Terus yang menjadi concern kedua adalah jumlahnya. Kalau kalian tulis jumlahnya salah, ada pengurangan nilainya. Nah, kalau ini tidak langsung disalahkan, ada pengurangan nilainya. Misal ya, kan ini ada 2 heptanon, berarti ada bibit keton di C nomor 2. Ternyata kalian di sini tulisnya bukan C aja, tapi CH. Nah, kan kelebihan tangan nih C-nya. Nah, ini berarti kan salah harusnya. Nah, ini ada pengurangan poin aja. Kalau salahnya jumlahannya. Tapi kalau jumlahannya yang salah banyak, misal kalian tulisnya CH3, CH, CH3, 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 nah ini kan salah ya. Nah, ini beda lagi nanti poin. Oke, ini untuk yang 2A. Kemudian ini yang 2B, ini heksa, maka C rantai utamanya adalah 6. Kita hitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian mau letakkan gugusnya dengan metilnya, misal cabangnya, dengan memberi nomor dari kanan, tetap benar asalkan penempatannya sesuai di nomor. Misal dari kanan itu nomor 3, berarti ya gugus ketonnya ada di sebelah paling kanan, misal kayak gitu. Nah, itu juga benar. Jadi tidak harus berpatokan persis kayak gini, penting penempatannya benar, pasti benar. Oke, ini adalah heksanon dengan gugus keton di nomor 2 dan cabang metil di nomor 3. Nah, kalau cabangnya metil, maka C-nya adalah CH. Tapi kalau cabangnya keton, C-nya C aja, karena tangannya sudah 4. Ini untuk yang B. Kemudian yang C ini 4,5 dikloro 3 heptanon. Jadi kita gambar dulu heptanonnya. Untuk heptanon ini juga sama kayak yang A, 7 jumlahnya. C-nya, kalau saya di sini penomorannya dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Terus kemudian ada keton di nomor 3, nomor 4 ada kloro, nomor 5 juga ada kloro. Jadi 4,5 dikloro. Nah, ini untuk jawaban yang C. Tulisnya dari kanan, boleh. Berarti ketonnya nanti di nomor 2 dari kanan. Oke, next yang D. Yang D ini ada 4 bromo, 6 metil, 3 nonanon. Nona ini adalah C9. Kalau C10 apa? C10? Deka. Benar. Iya, benar. Deka. Jadi 6 heksa, hepta, nona, okta, nona, deka. Benar. Oke, next. Ini karena nonanon, maka rantai utamanya ada 9. Gambarnya tidak diluruskan, dibengkokkan juga boleh, asalkan benar gitu ya. Kalau saya di sini saya luruskan, kemudian nomor 1 ada dari sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk ini saya ada yang salah tulis. Yang mana? Yang ini. Ini ya. Ini harusnya CH2. Karena tidak ada. Nah, ini CH2. Yang ini harusnya adalah CH. Ya. Ada yang mau berkomentar? Permisi, yang C juga kurang H. Yang nomor 2. Seharusnya CH3, CH2. Oh iya. Oke, ini juga. Ini ada lagi? Yang D juga. Yang CH3, CH saja, kemudian Oke, ini harusnya CH2. Ya, Bu. Oke, terima kasih Nur Hidayati. Oke, next ini jawaban yang D. Kayak gini ya, CH3, CH2, C saja, kemudian CH, CH2, CH lagi, CH2, CH2, CH3. Nanti rantai utamanya 9, ada bromo di nomor 4, ada metil di nomor 6, ada keton di nomor 3. Sudah, begini saja uraiannya. Kalau benar semua berarti ya sudah. Poin total 50. Nilai UTS total tambahkan saja dengan apa namanya? Nilai ini apa namanya? Pilihan ganda yang kemarin. Nah, nanti ke pilihan ganda ya, kan ini kita bahas. Bisa jadi nih ya, bisa jadi ternyata jawaban saya ada yang salah.
nanti ternyata misal jawabannya jadi apa gitu ya. Nah ini nanti nilai kalian juga masih bisa berubah. Makanya ini kita bahas bersama-sama. Oke, untuk soal uraian nggak ada pertanyaan lagi ya? Bu itu Bu, Ya. saya maaf. Itu Bu takutnya waktu pengiriman itu kepotong gitu Bu, ada nggak Bu yang nggak jelas terus kepotong gitu? Yang enggak. Ini soal uraian maksudnya? Iya Bu. Sejauh ini saya belum menemukan. Nanti kalau saya ada yang menemukan, mungkin saya akan tanyakan ke yang bersangkutan. Baik Bu. Tapi kalau untuk yang kepotong sih selama ini ya saya belum pernah menemukan adanya itu cuma di foto biasa tapi tidak di scan gitu loh. Maksudnya kayak nggak dimasukkan ke cam scanner dulu misal, terus jadinya agak yang kelihatan kurang jelas. Nah itu ada yang gitu. Ya Bu, terkadang itu Bu. Nah itu. Kalau dari scanner saya aplikasinya kan langsung otomatis PDF gitu Bu. Itu apa kalau nggak dicek lagi tuh misalnya dalam kondisi kupu gitu kan, itu bisa jadi kepotong secara otomatis gitu, menyesuaikan dengan sistem dari Scannernya gitu ya. Oh ya udah. Dan nanti saya cek dulu. Misalkan nanti ada yang bermasalah, saya akan hubungi yang bersangkutan. Terima kasih Bu. Oke. Next, sekarang saya akan bahas apa namanya? Yang pilihan ganda. Oh ya, untuk absensinya saya tetap ngeliatin ya, meskipun saya nggak nyatetin dari sini gitu ya. Tapi nanti ada rekapannya siapa masuk jam berapa dan siapa yang nggak masuk, kecuali yang sudah izin dan lain sebagainya, itu pasti nggak apa-apa. Soalnya ini jumlah muridnya ini 36, harusnya 37, tapi sekarang yang di kelas hanya 29. Jadi tidak konfirmasi mungkin kenapa dan kenapa akan saya anggap tidak datang. Dan saya juga, menurut saya ini juga menjadi patokan yang sama. Misalkan patokan yang sama, misalkan nanti tidak datang 4 kali gitu ya dalam satu semester, bisa jadi nggak bisa ikut UAS. Untuk yang keluar masuk itu kan tetap ini ya, tetap terekod kan ya, dia masuk lagi jam berapa, keluar lagi jam berapa. Nah itu saya anggap ada usahanya untuk masuk kelas. Nanti untuk kendala-kendala kan macam-macam ya kalau misalkan online, jadi saya menganggapnya dia masuk. Kalau nggak ada masuk sama sekali, nggak ada nggak ada recordnya sama sekali dan tidak ada izinnya, ya saya anggap nggak masuk gitu aja ya. Oke, next. Sekarang akan bahas tentang pilihan ganda. Saya ganti dulu. Oke, sudah terlihat formulirnya? Sudah. Bisa dilihat ya? Sudah Bu. Oke, sudah bisa. Sudah bisa, langsung saja kita bahas. Nanti misalkan kalian ada pertanyaan pada nomor tersebut, langsung saja biar kita nggak bolak-balik. Nah, nomor 1, berikut ini adalah contoh senyawa yang mempunyai gugus karbonil, kecuali jawabannya apa? Alkohol. Benar. Oke, nanti kalian cari apa sih gugus karbonil? Gugus karbonil itu yang mengandung C, ikatan O gitu kan ya. Nah, nanti apa aja? Aldehid, alkoksilat, keton ini ada. Jadi yang ester juga ada. Jadi yang nggak ada alkohol karena gugus alkohol adalah gugus alkohol. Nah, yang benar poinnya adalah 2 untuk soal ini. Next, ini senyawa golongan aldehid yang banyak disalahgunakan sebagai pengawet adalah formaldehid. Benar. Formaldehid ini adalah salah satu nama lain dari ini. Apa itu namanya? Ya? Formalin. Iya, formalin, benar. Jadi nama umumnya atau nama pasarnya gitu adalah formalin, nama IUPAC-nya adalah formaldehid. Nah, ini banyak disalahgunakan, formalinnya nggak dipakai untuk yang bahan-bahan
mati harusnya ya, benda mati tapi digunakan untuk makanan. Nah, ini yang jadi salah gunakan. Dan ini adalah formaldehid, ini adalah bentuk aldehid paling sederhana. Oke, next, substituen dengan berat molekul tertinggi. Udah paham. Apa? Jawabannya? Butil. Mungkin butir. Oke. Ini ya, ini untuk yang sebelumnya jawabannya ini benar ya, kunci jawabannya formaldehid ya. Jadi saya tidak salah di sini. Next, ini adalah butil. Kenapa? Karena hitung saja berapa mR-nya. Etil, metil, propil, butil ini adalah mirip gitu ya. Lihat aja jumlah C-nya, mana yang paling besar, butil. Sekarang butil kita bandingkan dengan hidroksil. Hidroksil ini hanya O dan H. O berapa, H berapa. Kalau dibandingkan dengan berat molekul atau mR-nya butil, lebih besar butil. Sudah jawabannya butil. Oke, next. Kemudian, ini senyawa berikut yang memiliki titik didih tertinggi. Acetophenon. Ya, jawabannya benar, acetophenon. Karena ini yang mengandung benzen. Jadi punya cincin benzen yang namanya nanti jadi fenon gitu ya. Ini benzen ini punya titik didih tertinggi, jadi jawabannya adalah acetophenon. Selanjutnya, nama senyawa berikut sistem IUPAC. Jadi kita pilih rantai utamanya yang lurus. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 gitu ya. Karena 5 berarti ini adalah pentanon dengan cabang metil di nomor 3. Jadi nomor satunya ada di sebelah kiri. Jadinya 3,3 dimetil 2 pentanon. Pentanonnya harus ditulis di cabang nomor berapa, kalau ada cabangnya. Jadi jawabannya benar adalah yang ini. Bukan yang ini, dimetil pentanon saja, tidak ditulis, ini kurang benar. Oke, ini untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini, berdasarkan sistem IUPAC, rantai utamanya yang lurus, jumlahnya ada 6, maka ini adalah heksanon. Nomor 1 dari kiri, maka ada fluoro dan metil. Fluoro sama metil duluan fluoro. Abjadnya, maka di sini ada 3 fluoro, 4 metil, 2 heksanon. Yang ini. Salah. Metil sama fluoro duluan siapa? O, P, Q, E, A, C, fluoro, K, L, M, N. Oh iya, duluan fluoro ya? Iya, Bu. Oh iya, oke, ini jadi saya salah taruh kunci jawaban. Maka jawaban yang benar adalah ini. Oke. Yang menjawab benar nanti bisa jadi nilainya berubah. Akan saya rilis ulang nilainya. Langsung saja nanti di Google Classroom. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nambah ya. Terima kasih. Oke. Edlina yang Edlina. Iya, makasih Mbak Farah. Ya, tadi saya sebenarnya sambil cuci baju. Tapi karena sananya terlalu berisik, jadi saya matikan dulu. Padahal kan sebenarnya enak sambil ngajar cuci baju, cuma nanti berisik ya. Jadi sudah next. Malah curhat ya, udahlah. Saya nggak bisa matikan ayam, Bu. Ya, dipotong aja, Lin. Nanti kirim ke BB Kulon ya. Iya, Bu. Next, ini ada nama trivial atau nama umum untuk senyawa di bawah ini. Apa ini? Acetophenon. Ya, oke, benar. Ini adalah acetophenon. Oke, langsung saja. Ini yang ini nomor satunya dari kiri karena gugus ketonnya ada di paling kiri, paling dekat, paling kanan maksudnya. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 heksanon.
karena yang ditanya adalah nama umum, bukan nama Ayupak, maka ini menjadi butil metil keton. Butil sama metil duluan butil, makanya dia butil dulu baru metil. Butilnya ini ada CO. CO ini adalah keton, berarti kirinya adalah jumlahnya C4, maka ini butil. Yang kanan ada C1, ini adalah metil. Jadi kalau yang ditanya nama umum ini adalah butil, metil, keton. Begitu. Jangan berbelok. Oke, next. Ini hasil oksidasi dari senyawa ini. Ini senyawa apa ini? Ini senyawa apa? Benar, senyawa alkohol karena mengandung gugus alkohol, maka ini adalah senyawa alkohol. Oksidasi senyawa alkohol akan dihasilkan keton. Nah, jumlahnya namanya menjadi mengikuti jumlah C-nya. Karena di sini jumlah C-nya ini ada 5 gitu ya. Nanti kalau dioksidasi hanya ini yang di bawah sama yang kiri ini hilang, terus O-nya menjadi rangkap 2, maka ini akan menjadi pentanon. Kalau misalkan dia nggak ada cabangnya, nomornya nggak usah ditulis. Ini adalah pentanon. Kalau ada cabangnya, nomornya ditulis. Ini Itu nggak jadi cabang ya berarti. enggak. Yang CH3 ya? Yang mungkin. Yang OH tidak, karena ini nanti kan dioksidasi. Senyawa ini masih dioksidasi. Kalau nanti senyawa ini dioksidasi, H yang sebelah kiri sama H yang bawah itu akan hilang, kemudian O-nya berikatan rangkap dengan C. Nanti ini akan menjadi 2 pentanon. Menjadi pentanon maksud saya. Oke, next. Nah, ini nukleofil yang bersifat netral. Ini mudah sebenarnya, cari aja yang nggak ada muatannya gitu ya. Ada yang poin pertama, yang A sama yang E ini nggak ada muatannya, tapi yang E-nya ada ROH2. ROH2 ini nggak ada, adanya adalah ROH, maka jawaban yang benar adalah yang ini. Nukleofil yang bersifat netral. Tak perlu rasa. Selanjutnya, uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu senyawa mengandung struktur metil keton adalah uji Tollens. Jawabannya yang ini. Oke, next. Failing itu apa itu? Kenapa? Kalau uji failing itu? Uji Fehling, karbohidrat itu untuk aldehid. Jadi misal kita ambil karbohidrat, terus kemudian dikasih uji Fehling, ini untuk aldehid. Ini ada loh waktu kita SMP, terus kayak ambil daun atau apa gitu, kemudian kita tutup dengan fotosintesis, terus tambahkan uji-uji ini juga untuk melihat apakah ini terbentuk fotosintesis ada karbohidratnya atau enggak gitu ya. Salah satunya mungkin kalau di SMP belum ada aldehid dan lain sebagainya ya. Jadi yang dicari bukan aldehidnya, tapi ini juga pernah digunakan juga. Ini Fehling untuk aldehid, kalau Tollens untuk keton. Ya. Oke, kemudian senyawa keton yang termasuk dalam tumbuhan ini kamfor dengan beta ionin, karena muskon ini hewan, dia rusa itu. Nah, ini muskon, jadi yang ada muskonnya ini salah. Kamfor ini pohon kamper gitu ya. Beta ionin ini juga bunga. Jasmon ini sebenarnya bunga melati, cuma karena muskonnya bukan, jadi salah. Sifeton bukan. Selanjutnya, alkohol sekunder dapat diperoleh dari keton dengan cara Oksidasi. Iya, salah, reduksi. Ya, alkohol sekunder dapat diperoleh dari keton dengan cara
direduksi. Jadi yang direduksi adalah ketonnya. Kalau pertanyaannya keton dapat diperoleh dari alkohol sekunder dengan cara, baru jawabannya adalah oksidasi. Ini pertanyaannya dibalik. Kalau saya maunya alkohol sekunder dari keton, berarti dibalik, direduksi. Tapi kalau mau keton dari alkohol, maka dioksidasi. Oke, ini selanjutnya, oksidasi keton dengan asam peroksi. Ini akan menghasilkan ester dengan asam karboksilat. Kemudian, reaksi aldehid dengan 2 molekul alkohol akan menghasilkan, jadi aldehid itu ada beberapa tahapan reaksi. Kalau reaksi pertama dengan 1 molekul alkohol, dia akan membentuk hemiasetal. Kalau ditambahkan alkohol lagi, maka akan membentuk asetal. Jadi ketika pertanyaannya aldehid dengan 2 molekul alkohol, berarti 2 tahapan penambahan alkohol, maka dia akan menghasilkan asetal. Selanjutnya ini, amina digolongkan berdasarkan ini, jumlah substituen alkil atau aril yang terikat pada nitrogen. Penggolongan amina. Ini mulai masuk yang amina. Selanjutnya unsur penyusun senyawa amina. Nah ini ada nitrogen, ada hidrogen, ada karbon. Jadi nggak ada oksigennya. Kalau nitrogen dan hidrogen aja kurang lengkap. Jadi yang ini, yang pertama jawabannya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi yang merupakan contoh senyawa aril amina, gitu ya. Berarti yang belakangnya amina. Karena semua belakangnya amina, kita tinggal lihat depannya. Cabangnya itu yang aril yang mana? Yang aril adalah difenil. Kalau dietil ini bukan aril, tapi ini karbonil. Etil-metil juga karbonil. Sikloheksil ini karbonil juga. Jadi yang aril ini adalah difenil. Selanjutnya amina tersier. Amina tersier adalah yang ini, dimetil propil amina. Nanti kalau misalkan karbon gitu ya, karbon itu tersier sekunder. Primernya dilihat dari berapa jumlah C yang dia pegang. Tapi kalau amina, pengertiannya beda kan kemarin kan. Jadi kalau amina tersier bukan berapa jumlah E dan sebagainya. Jadi beda pengertiannya untuk yang senyawa hidrokarbon dengan amina. Jadi dilihat dulu nanti yang pengertian tersier sekunder dari amina ini melihat jumlah apa. Untuk yang tersier ini adalah dimetil propil amina. Selanjutnya, di antara amina berikut yang kelarutannya paling rendah adalah trimetil amina. Kemudian, kalau senyawa amina yang kelarutannya paling besar adalah metil amina. Jadi, yang kelarutan paling besar ini bisa dilihat dari berat molekul yang paling rendah atau yang rantainya paling tinggi. Nah, metil amina yang kelarutannya paling rendah. Kemudian apa nama IUPAC dari molekul ini? Nah, ini gak terlalu kelihatan ya, karena nggak ada serat-seratnya. Nanti bisa digambar ulang, nanti akan didapatkan jawaban N dietil propil amina. Untuk yang ini. Karena ini nanti ini ada N yang di tengah. Nanti bisa digambarkan lebih jelas. Jawabannya adalah NN dietil propil amina. Nah, ini yang belum terakhir, masih ada 3. Yang ini, kalau yang ini adalah keton dengan amina ya. Kalau ada keton dengan amina, maka utamanya adalah keton. Sedangkan aminanya akan menjadi cabang. Nah, amina jika menjadi cabang namanya menjadi amino.
Nah, ini ada C, kalau kita nomor satunya dari kanan, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, di nomor 5. Terus kemudian ada amina di sini, NH2. Karena ini menjadi cabang, maka menjadi 5 amino 2 pentanol. Tapi kalau 5 amina 2 pentanol ini salah, karena ini aminanya menjadi cabang, maka harus menjadi amina. Oke, selanjutnya nih, ada 1 bromo 2 metil propana. Kalau direaksikan dengan nitril, nah ini adalah reaksi amina dengan nitril. Ada namanya kan kemarin. Nah, ini nanti akan menghasilkan apa? Nanti menghasilkan 3 metil butil amina. Saya di sini tidak bisa menggambarkan karena saya belum siapkan gambarannya dari apa. Tapi nanti kalian bisa cek reaksi amina dengan nitril. Oh, ini bukan amina. Nanti reaksi suatu hidrokarbon dengan nitril jadinya amina. Jadinya apa? Nah, ini nanti bisa dilihat dari reaksi apa? Jawabannya adalah 3 metil, 1 butil amina. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh senyawa amina yang mempunyai keaktifan vali yang digunakan dalam bidang farmasi adalah adrenalin. Sudah begitu. Masing-masing 2 poin dengan total 50, ada 25 soal. Nah, sebenarnya nilainya bisa dilihat, cuma karena ini bisa lihat semuanya kan gak enak ya nilai temennya. Jadi nanti akan saya kirim ke email masing-masing untuk ininya. Atau kalau enggak nanti tunggu saja di Google Classroom sekalian sama soal uraiannya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bu. Oke. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya bisa kita selesaikan kelas kita pada sore hari ini. Kemudian, oh ya, saya mau bahas sedikit mikro. Mikro kemarin ternyata nilainya lumayan ya. Maksudnya lumayan kurang bagus gitu ya. Susah, Bu. Susah tak? Susah, Bu. Susah, Bu. Oh, mungkin kalau misalkan apa namanya KO gitu ya. Kalian kan belajarnya itu konsepnya. Jadi tahu. Jadi gimana cara bikin gambar, gimana cara baca gambar, gimana cara namain, gimana cara menggambar. Jadi kalian tahu. Terus tapi kalau di mikro kayaknya itu lebih ke hafalan dan mungkin bisa jadi kalian tidak belajar gitu ya. Jadi nggak tahu itu ada di mana di PPT pada soal mana gitu ya. Jadi tidak bisa menemukan. Nah itulah. Makanya online ini belajar nggak ya? Kalau nggak belajar ya udah. Padahal soalnya sih sebenarnya semuanya ada di PPT. Kita bahas saja besok waktu kelas pengganti. Untuk jawabannya saya tutup dulu ya kelas kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, selamat ngabuburit.